Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devila Cikita, NIM 1905520032. Saya dari kelas akuntansi A1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Perkenalkan, nama saya Yuswayu Adianti, NIM 1905520039, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Farah Harwandita, NIM 1905520045. Dalam mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau yang disingkat APU PPT. Dalam hal PJK menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. Pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh direksi dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan atau fungsi kepatuhan. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai tugas paling kurang meliputi A. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi. B. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk memintakan pertimbangan dan persetujuan direksi. C. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. D. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor keuangan, kegiatan, dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. E. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT. Memantau F. Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah. G. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan.
transaksi keuangan tunai dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. H. Menata usahakan hasil pemantauan dan evaluasi. I. Memastikan pengkinian data dan profil nasabah serta data dan profil transaksi nasabah. J. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang beresiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuannya dalam peraturan OJK. K. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti-typing off. L. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait. M. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai. N. Menerima, melakukan analisis dan menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja. O. Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. P. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik. Q. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan atau pegawai PJK. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai wewenang paling kurang meliputi memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK. B. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait. C. Mengusulkan pejabat dan atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT. D. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris,
dan atau pihak terafiliasi dengan direksi atau dewan komisaris secara langsung kepada PPATK. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT paling kurang meliputi A. Identifikasi dan verifikasi nasabah, B. Identifikasi dan verifikasi beneficial owner, C. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi, D. Pengelolaan risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi. E. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi penatausahaan proses CDD dan penatausahaan kebijakan dan prosedur. F. Pengkinian dan pemantauan. G. Pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan dewan komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. H. Pelaporan kepada PPATK. Khusus untuk Bank Umum, cakupan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT meliputi pula cross-border correspondent banking dan transfer dana. PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT secara konsisten dan berkesinambungan. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib mendapatkan persetujuan dari direksi. PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme yang berkaitan dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada. PJK wajib melakukan penilaian risiko sebelum produk, praktik usaha, dan teknologi diluncurkan atau digunakan. PJK wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko. PJK wajib mengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi A. Identitas nasabah, B. Lokasi usaha bagi nasabah perusahaan, C. Profil nasabah, D. Frekuensi transaksi, E. Kegiatan usaha. F. Struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan,
produk, jasa, dan jaringan distribusi yang digunakan oleh nasabah. H. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah, melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah. PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung face to face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung dapat dikecualikan dengan ketentuan verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan atau milik calon nasabah. Verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor autentikasi. PJK melarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau memelihara rekening nasabah apabila calon nasabah atau nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT, atau PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah atau nasabah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yosua Ayu. Baik, untuk kelompok calon nasabah atau nasabah, PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya. Identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi bagi calon nasabah orang perseorangan. Yang pertama, identitas yang memuat. Yang pertama, nama lengkap termasuk nama alias jika ada. Yang kedua, nomor dokumen identitas. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain jika ada. Yang keempat, tempat dan tanggal lahir. Yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam, pekerjaan. Ketujuh, alamat dan nomor telepon tempat kerja jika ada. Yang kedelapan, jenis kelamin dan status perkawinan. Identitas pemilik manfaat atau beneficial owner jika ada, sumber dana, penghasilan rata-rata per tahun, dan maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah.
Yang kedua, bagi calon nasabah korporasi. Yang pertama, nama. Yang kedua, nomor izin dari instansi berwenang. Yang ketiga, bidang usaha atau kegiatan. Yang keempat, alamat kedudukan. Yang kelima, tempat dan tanggal pendirian. Dan yang keenam, bentuk badan hukum atau badan usaha. Yang ketujuh, identitas pemilik manfaat apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat. Dan yang kedelapan, sumber dana. Dan yang terakhir, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Yang ketiga, bagi calon nasabah perikatan lainnya. Yang pertama, nama. Yang kedua, nomor izin dari instansi berwenang jika ada. Yang ketiga, alamat kedudukan. Yang keempat, bentuk perikatan. Yang kelima, identitas pemilik manfaat apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat. Yang keenam, sumber data. Dan yang terakhir, maksud dan tujuan hubungan usaha untuk transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Berkaitan dengan transaksi WIC, sebelum melakukan transaksi dengan WIC, PJK di sektor perbankan dan PJK di sektor pasar modal wajib meminta seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi WIC orang perseorangan, korporasi, maupun perikatan lainnya yang melakukan transaksi paling sedikit 100 juta rupiah atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam satu kali maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Lalu, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, angka 1, huruf A, huruf B, dan huruf C bagi WIC orang perseorangan yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara. Lalu, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, angka 1 dan angka 4 bagi WIC korporasi yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, angka 1 dan angka 3 bagi WIC perikatan lainnya yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara. Untuk calon nasabah orang perseorangan dan WIC sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A, informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A, angka 1 wajib didukung dengan dokumen identitas calon nasabah dan spesimen tanda tangan. Untuk calon korporasi berupa perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan. Dan untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil, ditambah dengan yang pertama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Dan yang kedua, kartu NPWP bagi nasabah yang diwajibkan
untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, angka 2, dan angka 3, ditambah dengan yang pertama, laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan. Dan yang kedua, struktur manajemen perusahaan. Yang ketiga, struktur kepemilikan perusahaan. Dan yang terakhir, dokumen identitas anggota direksi atau pemegang kuasa dari anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha. Untuk calon nasabah korporasi berupa PJK, dokumen yang disampaikan paling sedikit meliputi yang pertama, akte pendirian dan anggaran dasar PJK. Yang kedua, izin usaha dari instansi yang berwenang. Dan yang terakhir, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama PJK dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Untuk calon nasabah selain calon nasabah orang perseorangan dan korporasi berupa perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 21 dan pasal 23, PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B. PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling kurang meliputi untuk calon nasabah korporasi berupa yayasan. Yang pertama, izin kegiatan yayasan. Yang kedua, deskripsi kegiatan yayasan. Yang ketiga, struktur dan nama pengurus yayasan. Dan yang keempat, dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha PJK. Lalu, untuk calon nasabah korporasi selain perusahaan dan yayasan baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang pertama, bukti izin dari instansi yang berwenang. Yang kedua, nama korporasi. Yang ketiga, akta pendirian dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART. Dan yang terakhir, dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Untuk calon nasabah berupa perikatan lainnya, yang pertama, bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang. Dan yang kedua, nama perikatan. Yang ketiga, akta pendirian dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jika ada. Dan yang terakhir, dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Untuk calon nasabah berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing,
PJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan tersebut. Yang kedua, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didukung dengan dokumen meliputi: yang pertama, surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha. Yang kedua, spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha. PJK wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Berdasarkan dokumen atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen, serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. PJK wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama nasabah telah mendapatkan otorisasi dari nasabah dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didasarkan pada resiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang telah diidentifikasi. Berdasarkan penilaian resiko yang dilakukan oleh PJK dan wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK ini. PJK dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan atau dokumen pendukung yang diterima. Dalam hal terdapat keraguan, PJK wajib meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah. PJK wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah atau pemilik manfaat apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat sebelum membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. Dalam hal PJK telah menerapkan prosedur manajemen resiko transaksi sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 selesai. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 wajib diselesaikan sesegera mungkin setelah terjadinya hubungan usaha nasabah dengan PJK dengan memperhatikan bahwa resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif dan bahwa proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal. PJK wajib memahami profil, maksud, dan tujuan hubungan usaha dan transaksi yang dilakukan nasabah dan pemilik manfaat melalui identifikasi dan verifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Farah Harwandita. PJK wajib memahami profil, maksud, dan tujuan hubungan usaha dan transaksi yang dilakukan nasabah dan pemilik manfaat atau beneficial owner. Melalui identifikasi dan verifikasi,
identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat atau beneficial owner. Yang pertama, PJK wajib memastikan calon nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. Dan yang kedua, calon nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner. Dan yang ketiga, pemilik manfaat atau beneficial owner tergolong sebagai PEP. Maka, prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. Selanjutnya, pemilik manfaat atau beneficial owner tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. Dan dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat atau beneficial owner. Penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kewajiban melakukan CDD terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner tidak berlaku bagi calon nasabah atau WIC yang memiliki tingkat risiko rendah. Dalam hal calon nasabah atau WIC bukan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner. Antara lain berupa, yang pertama, bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC, orang perseorangan atau natural person, berupa informasi dan dokumen identitas, hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat atau beneficial owner. Pernyataan dari calon nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat atau beneficial owner. Pernyataan dari pemilik manfaat atau beneficial owner. Dan yang kedua, bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC korporasi berupa informasi dan dokumen identitas hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat atau beneficial owner. Dokumen dan atau informasi identitas orang perseorangan atau natural person. Pernyataan dari calon
nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat atau beneficial owner. Dan pernyataan dari pemilik manfaat atau beneficial owner. Dan yang ketiga, bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah, nasabah atau WIC, perikatan lainnya atau legal arrangement berbentuk trust berupa identitas penitip harta atau settlor, identitas penerima, dan pengelola harta atau trustee, identitas penjamin atau protector jika ada. Identitas penerima manfaat atau beneficiary atau kelas penerima manfaat atau class of beneficiary dan orang perseorangan atau natural person yang mengendalikan trust. Dan yang keempat, bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah, nasabah atau WIC, perikatan lainnya atau legal arrangement dalam bentuk lainnya berupa identitas orang perseorangan atau natural person yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust. Dalam hal PJK, ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan adalah pemilik manfaat atau beneficial owner. Atau dalam hal tidak ada orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan jika ada, yang mengendalikan korporasi atau legal arrangement melalui bentuk lain. Selanjutnya, dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut. Selanjutnya, dalam hal calon nasabah, nasabah atau WIC merupakan PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan peraturan OJK, ini yang mewakili pemilik manfaat atau beneficial owner. Maka, dokumen mengenai pemilik manfaat atau beneficial owner berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri, bahkan identitas pemilik manfaat atau beneficial owner telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut. Dan selanjutnya, dalam hal penerapan program APU dan PPT yang dilakukan oleh PJK di luar negeri,
tidak setara dengan peraturan OJK ini, PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan peraturan OJK ini. Dan dalam hal lain, PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah atau WIC. Selanjutnya, kewajiban penyampaian dokumen dan atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir pemilik manfaat atau beneficial owner. Tidak berlaku bagi pemilik manfaat atau beneficial owner berupa yang pertama, lembaga negara atau instansi pemerintah. Dan yang kedua, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara. Dan yang ketiga, perusahaan publik atau emiten. Selanjutnya, PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi. Kriteria berisiko tinggi dari calon nasabah, pemilik manfaat, atau beneficial owner, atau WIC termasuk nasabah berisiko tinggi atau high risk customer. Dan yang kedua, produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Dan yang ketiga, transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk countries. Dan yang keempat, transaksi tidak sesuai dengan profil. Dan yang kelima, termasuk dalam kategori PEP. Yang ketujuh, bidang usaha. Yang keenam, bidang usaha calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi atau high risk business. Dan yang ketujuh, negara atau teritori asal domisili atau dilakukannya transaksi calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk negara berisiko tinggi atau high risk countries. Dan yang ke-8, tercantumnya calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Dan yang ke-9, transaksi yang dilakukan calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.